Sisi Ut, happy Sunday. Yuk kita Sunday. sama-sama bangkit berdiri untuk bersekutu bersama Tuhan dan juga kita memuji Tuhan. Yes, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Waymaker. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, this is you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Singing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We sing even when I don't see you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. Maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it is who you are. Singing you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Raja di atas segala raja. He is the King of Kings, Lord of Lords. Let's sing together, King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came the word from again, to a cradle in the dirt. We sing praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Kingdom coming and to reconcile the lost, to fulfill the whole creation. You did not despise the cross, the Savior in your sovereign. You saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah. Let's worship Jesus together. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. There was not a land filled with nice and Lord, to fulfill the law and promise, to reconcile the lost. Heaven is on, you will not despise the crowd. We
we sing praise the Father together. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Sing one more time. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. We praise forever to the King of Kings. Amin, amin. Guys, you may be seated. Silakan duduk. Oke, alright. Thank you Gladys, thank you Keiko. Keiko tegang ya? Keiko, hah? Kamu tegang ya? Oke, good. Guys, silakan duduk. Yuk, kita mulai ya. Gua doa dulu. Ini batas speakernya gua nggak boleh masih tadi. Kayak ada bunyi. Enggak ada. Oke, yuk kita doa dulu. Tuhan, ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu. Berkati Tuhan, setiap kata yang kami dengar menjadi sebuah pewahyuan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini gue akan membacakan beberapa ayat, totalnya mungkin sekitar ada banyak sih ayatnya. Oke, kita mulai ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang kita sering dengar. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Are you guys ready? Oke, ayat 11 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi menurut gua Hai guys, oke. Menurut gua, bentar ya, tunggu, sorry, yep. Yesus itu he is a very good storyteller. Jadi kalau dia udah mengutarakan satu perumpamaan, pasti something really powerful yang kita bisa pelajarin. Oke, lanjut ya. Nah, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ini ada anak bungsu ya, jadi kita akan breakdown ayat demi ayat. Nah, anak yang bungsu ini dia punya attitude mungkin yang nggak mature, jadi dia pengen cepat-cepat minta harta warisan kepada bapaknya gitu. Nah, oke, harta warisan itu sebenarnya berhak diterima ketika yang memberinya itu udah nggak ada gitu. Nah, ini bapaknya masih hidup, masih ya, let's say dia masih sehat lah gitu. Tapi anaknya udah mau sekarang gitu. Nah, jadi ini kayak apa ya? Kadang kita itu suka meminta yang bukan waktunya yang tepat gitu. Tapi kita dengan egonya kita, dengan perspektif kita kadang pengen sesuatu itu kayak maksa gitu, kayak sekarang gitu. Nah, tapi lanjut ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, jadi hartanya cair lah gitu ya. Oke, lanjut. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Nah, jadi you know what, kita ya manusia nih ya, kalau tiba-tiba dapat duit banyak, nah, biasa agak kampungan attitude-nya gitu kan, banyak
barang yang mau dibeli gitu kan, banyak hal yang mau dilakuin dengan duit gitu ya. Nah, karena kita belum punya kapasitas untuk mempelajari soal finances gitu. Jadi makanya jangan kaget ya kalau kita kadang-kadang ngelihat orang, mungkin tanda kutip istilahnya apa ya, OKB kali ya, orang kaya baru atau apa yang baru dapat mungkin baru dapat lotre atau baru dapat apa gitu, sesuatu yang wah kaya mendadak gitu tau gak sih. Tapi dalam waktu kurun berapa lama tiba-tiba dia bisa jauh lebih miskin daripada sebelumnya gitu. Itu karena disebab attitude dalam soal menghandle suatu berkat itu gak punya gitu. Jadi gak segampang itu juga sih sebenarnya untuk kita memaksa untuk menerima atau mendapatkan jatah atau berkat dalam kehidupan kita gitu. Kalau waktunya gak tepat, kita gak punya kapasitasnya, ya udah berkat itu dengan cepat bisa habis juga gitu. Oke, lanjut ya. Nah, gara-gara dia udah habis foya-foya ya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15 ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi udah gak ada duit, jadi dia harus kerja. Nah, kerjanya itu menjaga babi. Nah, babi ini kalau di Alkitab ini adalah simbolik mungkin hal yang paling rendah gitu. Hal yang benar-benar yang paling rendah soalnya dia makannya ampas, makannya sampah. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi hidupnya udah suffer, susah banget. Udah stuck lah pokoknya, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, you know what, di ayat 17 ini ya, yang gue mau share adalah ketika kita punya plan dalam kehidupan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tau gak sih? Kita nggak involve Tuhan, kita nggak share ke our parents, kita nggak share ke our mungkin mentor gitu, tapi benar-benar kita keep inside our heart gitu kan. Dan kita pede dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti bisa gitu. Nah, sayangnya, kadang-kadang semua yang kita plan itu akan berjalan tidak sesuai dengan planning kita gitu. Jadi ada kadang-kala fase yang kita akan merasa ya udah lu akan stuck di tengah jalan gitu. Nah, fase stuck ini kebanyakan dari kita itu kita nggak sadar, ya kan? Jadi kayak pas udah lewat beberapa tahun, ketika kita flashback, baru kita nyadar, gue ngapain ya beberapa tahun ini gitu, gue kayak wasting my time gitu, all the years has passed by gitu, terus gue ngapain, hidup gue gini-gini aja gitu. Nah, apalagi ketika kita melihat, dengan kehidupan medsos dan kehidupan teman-teman kita yang jauh lebih sukses, yang udah mungkin udah kuliah kemana, yang udah kerja, udah berkarir, bisnis dan apa segala macam gitu, atau enggak. Nah, ketika kita melihat diri kita stuck, ya kan? Satu poin yang sangat penting di ayat ini yang kita bisa pelajarin adalah kita harus sadar. Karena si anak bungsu ini dia nyadar gitu, lalu ia menyadari keadaannya. Nah, banyak dari kita, itu kita nggak sadar sama keadaan kita. Banyak dari kita itu nggak sadar kita menghidupi hari-hari ini udah dengan otomatis, udah autopilot gitu. Jadi semua schedule, semua gaya bicara, semua gaya kita berteman atau pola pikir kita gitu. Kadang kita nggak sadar gitu. Tapi betapa pentingnya satu awareness dalam kehidupan kita supaya kita tahu bahwa hidup kita itu sekarang posisi kita lagi di mana. Keadaan kita itu lagi kayak gimana sih gitu. Karena yang bisa sadar dalam diri sendiri adalah kita sendiri gitu. Lanjut ya. Katanya, banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Nah, ketika dia sadar, ayat yang 18-19 ada plus ada minusnya menurut gua. Nah, plusnya itu adalah ketika dia sadar, dia membuat perencanaan. So the first point yang gua mau share adalah, you know what, awareness adalah salah satu kunci dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sadar, nah nextnya lu mau ngapain? Lu harus planning, lu harus bikin rencana gitu. Nah,
gue demen rencananya, gue demen planningnya gitu. Tapi yang gue kurang demen adalah statusnya di sini, self image-nya itu agak rusak gitu. Karena dia itu anak, tapi self image-nya itu udah merasa nggak layak karena semua dosanya, sehingga dia akan menyebutkan dirinya sendiri terhadap bapaknya itu adalah apa? Upahan. Jadi pegawai. Jadi kayak apa ya? Ya pembantu lah gitu. So yang gue mau share di sini adalah ketika kita bikin perencanaan, ketika kita bikin planning, oke, betapa pentingnya kita 100% sadar siapa diri kita sebenarnya. Gitu. Karena ketika lu nggak sadar lu siapa, oke, the way you plan, oke, semuanya akan root-nya itu benar-benar negatif, traumatik, dan benar-benar based on masa lalu yang banyak kepahitan gitu. Dan lu nggak bisa melihat image lu itu anak Tuhan. Lu nggak bisa ngeliat image itu apa ya, anak yang diberkati gitu, anak yang penuh harapan gitu. You just cannot gitu, tau gak sih? Oke, lanjut ya. Nih, jadi ayat 20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Oh ini keren banget, oke. Jadi poin nomor 1 adalah aware, sadar. Poin kedua adalah planning, ya kan. Nah, poin ketiga adalah action gitu. Jadi ketika kita ada planning ya kita lakuin gitu. Karena kalau planning yang nggak dilakuin namanya wacana. Oke, lanjut ya. Nah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, oke, ini adalah tokoh yang lain. Ya, jadi ini bapaknya si anak bungsu itu gitu. Jadi ini bapaknya. Nah, kita akan pelajarin dari versi bapaknya. Nah, you know what? I believe ya. Well, kalau di perumpamaan ini bapak itu identik dengan Tuhan, oke, dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau gua breakdownnya ini bapak Tuhan Yesus, mungkin kebanyakan dari kita imannya atau perspektifnya agak susah gitu, agak kayak ngawang gitu, kayak jauh banget gitu kan kesannya. Tapi gue akan breakdown analoginya adalah ini adalah gue punya anak ya. Jadi let's say gue punya anak kan dia Taya namanya gitu. Nah gue untuk membaca ayat ini, oke, ketika gue punya hati dan perspektif untuk mendalami satu skenario ini, dengan hayalan imajinasi gue, which is yang gue takut juga sebenarnya, tapi ketika gue ngelakuin ini, gue bener-bener dapet apa itu arti kasih dan penerimaan. Oke, siap ya. Tapi gue akan mulai dulu dengan kata amit-amit dan gue akan ketok lantai dulu 3 kali. Oke, lanjut ya. Oke, nah contoh ya, this is contoh kayak ya, bukan oke, terjadi sesuai imanmu, enggak. Oke, ini cuma contoh buat lu semua. Oke, nah. Anak gue kan tahun ini dia umur 6, tahun depan dia SD ya kan. Nah let's say ketika dia SMP SMA ya gitu kan, si Taya tiba-tiba ngomong ke gue, "Papa, minta duit, minta harta warisan, sekarang." Ya kan. Terus udah gitu maksa banget ya kan, terus ya udahlah gue kasih aja gitu kan. Terus dia foya-foya, wah dia gak tahu kemana, mungkin ke Vegas kali, mungkin ke Macau, kasino, apa pokoknya gue gak tahu lah. Terus dia bangkrut, dia susah. Terus udah gitu dia hidupnya suffer, ya kan. Terus udah gitu dia sadar, dia bikin planning, terus dia action, nah terus dia cari gue lagi. Oke, pertanyaannya gini, selama anak gue pergi dari rumah gue, selama contoh ya, Taya ini pergi dari rumah gue, apa yang akan gue lakuin setiap harinya? Gue ngehayal nih, yang pasti gue akan ya stres lah, stres kan pasti. Dan tiap hari gue pasti akan ngecek semua handphone, medsos, WhatsApp gue gitu kan. Anak ini ngabarin gue gak gitu. Dan gue berdoa mah pasti, panik juga pasti. Tapi karena gue orangnya beriman dan penuh pengharapan dalam Yesus. Jadi setiap hari gue akan berharap bahwa anak gue akan pulang. Gitu. Dan gue akan nunggu di depan rumah gue. Gitu. Nah kalau skenario ini sesuai dengan firman Tuhan terjadi ya kan. Dan gue lihat dari kejauhan, si Taya balik. Ya kan. Pertanyaannya apakah gue akan marah
atau gue akan happy banget gitu. Gue yakin gue akan happy banget sih. Gue yakin orang tua kita ya di sini, oke, our parents represent Tuhan dalam our family gitu ya, itu akan ngelakuin hal yang sama gitu. Menurut gue nggak akan marah gitu. Dia udah nggak akan mikirin mau marah buat apa lagi, orang anaknya balik kok gitu, selamat utuh gitu kan. Ya mungkin agak kurus dikit sih gitu, tapi ya happy banget. Lanjut ya, kita baca ya. Oke, nih. Oke, ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Nah ini exact action yang akan gue lakuin kalau skenario itu benar-benar terjadi dalam kehidupan gue gitu. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak gitu. Nah jadi kalau satu skenario ini si Taya nangis-nangis ke gue terus, udahlah gue mah bukan anak lu lagi gitu kan, gue mah gak layak disebut anak lu gitu tuh. You know what, apapun yang terjadi ya, status apapun kehidupan lu, fase apapun, struggle apapun, orang tua anak itu status gak bisa diubahin. Tetap aja tanda kutip ya, sebrutal-brutalnya kehidupan kita itu anaknya orang tua kita. Mau diapain juga lu gak akan bisa jadi anaknya Santana, gak bisa. Lu jadi anaknya Allen juga gak akan mau, si Allen mah gitu, tau gak sih? Kayak beneran, you can't change your status gitu. Nah, ayat 22 ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi anak bungsu ini, oke, ya, gue tarik lagi ke contoh kehidupan gue ya. Nah, si Taya ini, mungkin bajunya udah compang-camping, udah nggak layak, udah nyeker, udah nggak punya sepatu, pokoknya udah nggak banget lah penampilannya gitu. Nah, gue langsung akan nge-cover semuanya. Nah, ini semua punya simbolik masing-masing berdasarkan teologinya, dan nanti kalau lo punya waktu lo boleh tanya sama Santana. Tapi yang gue tertarik adalah sepatu, gitu. Sepatu. Kenapa? Karena gue akan cepet-cepet kasih dia sepatu, nge-represent bahwa kemanapun lu hilang, langkah lu hilang, ketika lu balik, gue akan terima lu gitu. Gue akan selalu cover lu gitu. Nih, ayat 23 ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Langsung makan wagyu terbaik, makan steak paling mahal, dan ini namanya pesta. Oke, you know what? Ini mah kita menghayal bareng-bareng ya. Kita menghayal bareng-bareng. Lu pernah gak sih dalam kehidupan lu kehilangan sesuatu? Lu pernah gak kehilangan sesuatu lah gitu, kayak terserahlah kehilangan apa gitu, tau gak sih, barang ya mungkin, tapi mungkin let's say jangan orang lah ya, terlalu ekstrim lah ya, mungkin your pets lah gitu, mungkin anjing lu atau kucing lu, kesayangan lu gitu, atau mungkin lu piara apapun lah gitu, dan itu hilang gitu, hilangnya atau berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, then one day your pets balik ke rumah lu. Yep. You know, you can imagine how happy you are. Oke, ini anak hilang, balik gitu kan. Dan Alkitab bilang dia bersuka cita gitu. Jadi bapaknya itu langsung pesta. Oke, lu gua nggak tahu ya ini dimarahin nggak ya kalau gua kasih ide ini ya. Oke, lu bolehlah tanya ke orang tua lu gitu ya. Mah, Pah, kalau one day gue hilang nih, lu panik gak sih gitu? Tapi gue balik lagi, tapi nggak tahu kapan. Nah kalau gue balik, lu happy nggak? What will you do? Ya mungkin kalau situasi seperti itu, gue akan pesta, bener-bener pesta sih. Gue, let's say the most hype party in town, nah gue akan lakuin itu. Gue bener-bener akan panggil DJ terbaik, gue akan pasang sound system terbaik, gue akan show makanan semua minuman terbaik, gue akan bener-bener ya udah as if like mungkin lebih dari semua Sweet 17 lu gitu. Mungkin lebih dari semua party yang lu pernah lihat gitu. Kenapa? Karena se-happy itu gitu, tau gak sih? Oke, sebelum kita lanjut ya, you know what? Ini adalah hati dari seorang bapak, Yesus kita, yang menunjukkan bahwa seancur-ancurnya kehidupan kita, segelap-gelapnya hati kita, ancur-ancurnya pikiran kita. Ketika kita berbalik sama Bapa di surga ya, sama Tuhan kita. Tuhan itu se-happy itu, benar-benar se-happy itu untuk menerima
kita semua. Amin. Lanjut ya. Oke, nih. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Wah, pokoknya party sekenceng-kencengnya. Oke. Nah, tetapi anak yang sulung. Oke, kalau sulung itu berarti apa sih? Koko ya? Is it? Koko kan? Iya kan? Oke. Ini elder brother-nya lah gitu ya. Berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Jadi ada party yang kenceng banget, terus dia ngedenger lah gitu. Nah, lalu ia memanggil salah satu seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Kan langsung nanya, mas ini mas, mbak sini, ini ngapain sih? Ada event apa ini? Kok tiba-tiba banget gitu kan? Nah, ayat 27 nih, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Jadi, you know what, ini kita masuk dalam tokoh ketiga ya, tokoh ketiga. Gue anak tunggal sih, jadi gue nggak pernah ngerasain punya koko atau punya dede sih. Jadi, tapi gue akan menganalogikan seperti ini. Di dalam kehidupan kita, in our life ya, entah itu maybe your family, your siblings, atau mungkin your friends, atau mungkin apapun lah gitu, tau gak sih, akan selalu ada seseorang, manusia in our life, tanda kutip, yang menyebalkan. Akan selalu ada netizen, haters yang akan against your life. Oke? Akan selalu ada manusia yang gak pernah bisa celebrate bareng sama lu. Yang gak bisa melihat lu sukses. Yang gak bisa melihat lu happy. Nah, jangan kaget kalau manusia itu ada dalam kehidupan lu. Why? Karena firman Tuhan ini contohnya bagus banget gitu. Jadi sangat wajar, tau gak sih? Orang ini muncul gitu, tau gak sih, dalam kehidupan kita gitu. Jadi bukan berarti lu orang Kristen, rajin ke gereja, pelayanan, dan lu dijauhkan daripada manusia-manusia seperti ini gitu. Enggak juga, justru lu akan face this daily gitu. Oke, ayat 28 ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Jadi kalau bahasa Sundanya pundung, tau gak sih, gak mau balik ke rumah gitu, tau gak sih, kayak ikut bete gitu jadinya. Nah, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, ini betapa baiknya hati seorang bapak, betapa baiknya Tuhan kita gitu. Jadi Tuhan kita itu benar-benar gak ngejudge siapapun, dia menerima, oke. Jadi kalau kita pulang ketemu Tuhan, bukan kita mati masuk surga ya, bukan. Tapi ketika lu bertobat dan lu berdoa cari hadirat Tuhan, dia akan menerima lu, oke. Tapi kalau kita menjadi si anak sulung ya, yang attitude-nya kita kan kadang-kadang kan kita orang juga nyebelin ya kan. Ya gua kadang-kadang jadi bungsu, kadang-kadang jadi sulung juga sih gitu. Nah, tapi ketika kita punya attitude yang menyebalkan, oke, Tuhan kita lah yang akan menjemput keluar untuk bawa masuk kehidupan kita supaya bisa menikmati hadirat Tuhan. Oke, betapa kerennya Bapak kita. Nah, lanjut ya, 29 ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, ini adalah attitude kadang-kadang kita melihat ya, bahwa kita ngejudge diri kita udah bagus, udah baik, kita nggak pernah berdosa, kita nggak pernah ngakuin kesalahan. Tetapi di depan mata kita, banyak orang-orang yang jauh lebih hancur dari kehidupan kita, tapi mereka yang diberkati. Oke, true fact. Di situ akan masuk blind spot yang namanya iri hati. Oke, dan di situ akan masuk blind spot yang namanya envy, gitu. Jadi wajar kalau itu terjadi dalam kehidupan lu, wajar, is very normal menurut gua gitu. Karena gua juga banyak melihat orang-orang dalam kehidupan gua ya gitu, yang hidupnya mungkin tanda kutip lebih hancur daripada gua, tapi mereka merasakan berkat atau apa ya, kayak ya udah kayak lebih mantap dari gua gitu. Dan di situ gua kadang-kadang ya iri juga, kayak enggak, gua nggak mau, kayak ngapain gua ke gereja capek-capek, ngapain gua pelayanan capek-capek gitu. Toh orang-orang yang tanda kutip nggak ke gereja pun hidupnya fine-fine, malah lebih diberkati, malah kayaknya Tuhan lebih sayang mereka gitu, tau gak sih? Oke, so you know what? Hati-hati dengan attitude seperti itu. Tapi kalau lu ngalami itu, ya udah, it's okay, face it. That is the true fact yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lanjut ya, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tamu itu untuk dia. Nih,
last ya, 2 ayat terakhir nih. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Oke, kita akan recap ya untuk firman Tuhan hari ini. Jadi dari si bungsu kita belajar bahwa dengan semua kebegoan kita, dengan semua kebodohan kita, oke. Pertama kita harus sadar, kedua kita harus planning, ketiga kita harus action. Oke. Lu harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita akan ada selalu sosok yang bisa menerima kita apa adanya. Pertama pasti Tuhan kita, kedua gue yakin orang tua kita, gitu. Jadi akan selalu ada gitu. Nah dari attitude Tuhan yang bisa kita pelajarin adalah dia selalu menerima dan mengampuni. Dan itu namanya grace, kasih karunia gitu. Dan itu selalu ada buat kehidupan kita. Masalahnya adalah kita bisa nggak terima itu. Oke, lanjut ya. Nih, kalau dari anak yang sulung, oke, ini adalah attitude yang mungkin kadang-kadang kita lakuin gitu. Ketika kita iri, ketika kita sirik, atau bahkan kita mulai membandingkan hidup kita dan hidup orang lain gitu. Nah ini adalah attitude, action, langkah-langkah yang kita bisa pelajarin dari satu skenario, satu perumpamaan ini gitu. So gue berharap, oke, lo belajar sesuatu di sini. Dan karena gue lagi merenung ini 1 minggu dan gue masih ongoing processing baca firman ini gitu. Karena buat gue mendapatkan banyak banget perspektif gitu. So, buat gua untuk menutup sharing hari ini adalah, you know what? When your life stuck and when your life you feel like failed, okay? Dan kalau lu ngerasa gagal dalam kehidupan lu, you know what? Jangan. Karena lu gak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Gitu. Oke. Kedua, kalau lu ada fase iri, karena lu merasa hidup lu lebih baik, itu juga jangan. Kenapa? Karena di ayat terakhir Tuhan bilang, you know what, we should celebrate together. Kita harus bergembira bersama gitu. Jadi ini attitude yang gue lagi pelajarin gitu. Di zaman media sosial ini, yang kita ngelihat semua hidup orang lain itu tuh jauh lebih baik dari kita, jauh lebih happy dari kita, jauh lebih semuanya lah gitu, mungkin lebih fotonya lebih estetik, like lebih banyak, komen lebih banyak, engagement lebih, like you know what. Tapi di situ gue pengen belajar punya attitude yang celebrate gitu. Karena gini, apapun yang kita celebrate itu akan kita repeat gitu. Dan momen celebration itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita bisa melihat, you know what, our life atau kehidupan sekitar kita benar-benar ada yang lebih sukses dari kita. Kita bisa celebrate. Kenapa? Karena kita akan merasakan kebalikannya gitu. Ketika kita sukses, maka orang-orang sekitar kita yang akan celebrate sama kita. So, guys, I am done untuk sermon hari ini gitu. Gue berharap lo belajar sesuatu dan gue berharap lo bener-bener get some revelation. Oke, sorry hari ini gue agak serius, gue nggak bercanda, nggak apa segala macem, karena buat gue ini like at least gue full sermon, gue pengen give something yang good point lah gitu. Amin. So are you guys okay? Oke ya. Oke, so yuk kita tutup doa ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perumpamaan yang boleh kami baca, dan kami boleh pelajari Tuhan. Percaya Tuhan bahwa ini akan menjadi suatu rema, ini akan menjadi suatu perspektif yang baru. Sehingga Tuhan semua kesadaran kita, semua planning kita, semua action kita, semuanya based on the word of God, based on the truth. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan berkati Tuhan setiap kehidupan kami, family, relationship, pertemanan kami, studi kami Tuhan. Kami akan menikmati sisa hari Minggu ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Guys, thank you ya for listening the sermon. So yeah, God bless you and happy Sunday. See you next Sunday. Bye bye.
Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, trying to find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, yeah, many tears, yeah, yeah. Give it to